Baik, sekarang kita masuk ke soal ketiga, ya. Ketiga. Tentukan benar atau salah penamaan berikut menurut tata nama IUPAC, International Union Pure Applied Chemistry, kayak gitulah. Jika salah, tuliskan penamaan yang benarnya apa. Nah, tulis juga kata dia, rumus struktur senyawa-senyawanya. Banyak ya mintanya, apa-apa lah. Oke, kita buat. Yang kita jawab bagian A. 2 metil 3 butanon. 2 metil 3 butanon. Kasih warnanya agak sedikit berbeda ya. Ambil dari kata buta, berarti ada 4 butana atau 4. On itu berarti kita punya gugus fungsi. Gugus fungsi kita adalah keton. Jadi dari awal kita udah bisa membedakan dia antara aldehid dan keton. Nah, berarti ada 4 ya. C-nya 1, 2, 3, 4. Ketonnya di nomor 3. Anggap ini 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti di sini ketonnya. Ya. Kemudian metil di nomor 2. Berarti di sini kita buat aja di sini CH3. Ya, CH3. Nah, kalau kita lengkapi H-nya, ini ada H3, ini ada H3. Ya, ini ada H1. 1, 2, 3 pas ya. Tangan C itu harusnya 4, tangan O itu adalah 2. Nah, sekarang kita lihat benar tidak gitu ya. Nah, salah, jelas salah. Karena nomor 1 nggak mungkin dari sini, nomor 1 nggak mungkin dari sini. Nah, ini salah. Jadi, nomor 1 itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena rangkap 2O, gugus ketonnya itu paling dekat ke sebelah kanan. Nah, jadi ini nggak boleh. Salah ya. Yang benarnya kita buat dulu, namanya harusnya adalah gitu ya. Harusnya 1, 2, 3, 3. Berarti di sini buatnya adalah 3 strip metil, kemudian 2, posisi ketonnya ya, 2, 1, 2, 3, 4, baru tuliskan butanon. Jadi namanya adalah 3 metil, 2 butanon. Nah, ini baru namanya yang benar. Oke? Untuk yang bagian A. Paham ya? Kita akan lihat di soal yang bagian B. Oke. Kayaknya harus diperkecil sedikit nih. Nah, karena kan nggak muat takutnya. Dia minta adalah 3 pentanon. 3 pentanon ya. Dari kata pentana berarti C-nya ada 5. Tulisnya di mana ya? Sini aja boleh kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kata on berarti keton. Anggap ini asumsi 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 3 berarti di sini ketonnya. Nah, kamu tinggal cukupkan saja ini H3, H2, H2, H3 ya. Maka namanya boleh 1, 2, 3, 1, 3 sama aja. Berarti boleh ya pentanon ya. Maka yang nomor B itu jawabannya benar ya. Oke. Namanya pas sekali. Yang C. 3 strip etil pentanal. Pentanal ya. Berarti kita kembali ke induknya, ada penta, ada al berarti aldehid, penta 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian asumsinya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh sih dari kanan, tapi nggak apa-apa, terserah aja. Nah, aldehid berarti nomor 1 di sini nih, rangkap 2O, di sini H. Kemudian ada etil di nomor 3, 1, 2, 3. Di sini etil C2H5. Ya, boleh CH2, CH3, boleh langsung C2H5. Kita tinggal lengkapi aja, ini H-nya ada 3, H-nya ada 2, H-nya ada 2, ini H-nya ada 1. Nah, jadi kalau kita hitung, benar nggak namanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja ya, kalau sama panjangnya dan dia cabangnya tetap sama, ya maka yang di bagian yang C juga benar namanya. Ya, tidak salah. Nah, sekarang kita coba di bagian yang D. Yang D itu 3 metil 4 pentanon. 3 metil 4 pentanon. Nah, jadi kalau gitu dari kata penta dan on berarti keton. 1, 2, 3, 4, 5 penta. Kemudian ada keton di nomor 4. Anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, di sini kata aja ketonnya. Oh, udah lihat ya, salah itu. Metilnya di nomor 3, berarti ini CH3. Kita lengkapi aja dulu, nggak apa-apa. Ini CH3, ini CH3, ini CH2, ini CH.
Nah, maka seharusnya penomorannya nggak boleh gitu, ya, nggak boleh gini, ini salah nih, ya. Nah, ini dia cabang nomor 1 dari sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka namanya yang benar untuk kasus itu adalah 3 metil, sini yang kita buat ya, 3 metil ya. Kemudian strip 2 pentanon, karena ketonnya di nomor 2 ya, di nomor 2 ya. Nah, terakhir yang E. Yang E kita gambar baik-baik dulu, yang E sini kayaknya masih muat. 2,3 di metil baru propanal. Propanal. Nah, kita gambarkan dulu. Kalau propanal berarti 1, 2, 3, kemudian anggap ini 1, 2, 3, aldehid ya, di nomor 1 berarti di sini O, di sini H, metilnya di nomor 2 dan nomor 3. Ini CH3, ini CH3, ini CH2, ini CH. Nah, jadi namanya jadi salah ya, karena dia nambah induk nih. Jadi makin panjang dia. Maka sebenarnya bukan ini hanya tutup di 3, tapi ini jadi 4. Ya, jadi 4. Maka penamaan yang benar, cabangnya cuma ini. Ya, cabangnya cuma itu, 2 metil, 2, ini nomor 2 ya, nomor 2. 2 metil, cabangnya di nomor 2, baru induknya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ya, 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah butanal. Butanal. Oke? Nah, jadi 2 metil butanal. Jadi tetap harus dimulai dari induknya dulu. Nah, ini adalah pembahasan untuk melihat apakah pernyataan ini, nama ini benar atau salah. Nah, lanjut di soal keempat. Tuliskan isomer fungsi yang mungkin dari senyawa 2 butanon. Ya, tuliskan kata dia. Kita jawab di sini. Kalau dia bilang 2 butanon, berarti kan dari kata buta ini kan C-nya ada 4. Nah, kemudian keton di nomor 2. Berarti di sini nih, anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka di sini O nomor 2 ya. Ini tinggal lengkapi, hanya ada 3, hanya ada 3, hanya ada 2. Oke, kemudian kalau kita hitung-hitung, berarti kan C-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, kemudian hanya, hitung aja ya, 3 tambah 2, 5 tambah 3, berarti 8. Baru ada O-nya 1. Ya. Nah, berarti kalau C4H8O dan dia adalah keton, kamu diminta cari isomer fungsi. Berarti sama rumusnya, sama-sama C4H8O, tapi beda gugus fungsi. Nah, kalau keton, isomer fungsinya pasti aldehid gitu ya. Kalau keton, isomer fungsinya pasti aldehid. Nah, berarti kamu tinggal buat aldehid yang C-nya ada 4. Ya, C-nya ada 4. Kita buat dulu. Gambaran pertama gambarnya gini, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dia aldehid, ini angkat 2, kemudian ini ada H, kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada H-nya 2, ini H-nya ada 2, ini H-nya ada 3. Kita hitung C4, H-nya ada 5, 6, 7, 8. Oh, nah ini bisa nih, 1. Ada nggak kemungkinan yang lain? Ini baru 1 ya. Kemungkinan keduanya kita coba dulu nih. 1, 2, 3. Ini kan pasti nomor 1 nih, yang pegang aldehid, gugus aldehidnya. Berarti bisa jadi cabang ya. Maka di sini ada H1, ada H3, ada H-nya 3. Nah, kalau kita hitung, ini juga C-nya 4, H-nya 6, 7, 8. Ya, H8O. Ya, C4H8O. Nah, berarti bisa ini. Ada lagi nggak yang lain? Pindah juga. Oh, nggak bisa. Berarti cuma 2. Nah, sekarang kita kasih nama. Yang ini 1, 2, 3, 4 ya. 4. Berarti kamu nyebutnya adalah butanal. Ini yang pertama ya. Butanal. Berarti isomer fungsi dari 2 butanon salah satunya adalah butanal. Kemudian ya, karena dia punya gugus fungsi aldehid, jadi tambahkan kata al di belakangnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini jadi cabang. Cabangnya namanya metil di sini. Nah, maka kamu nyebutnya adalah 2 metil 1, 2, 3. Berarti nyebutnya adalah propanal. 2 metil
propanal ya, karena gugus fungsi yang dipakai adalah gugus fungsi aldehid. Jadi ada dua kemungkinan nih, bisa butanal, bisa 2-metil propanal. Oke, itulah pembahasan terakhir dari soal tata nama aldehid dan keton. Ya, belajar dengan baik, pelajari juga bagian materi di video yang ada di YouTube Ridwan 27. Jangan lupa like, share, subscribe ya, dan tonton, pahami materi yang diberikan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan buat video-video yang lebih kreatif lagi. Terima kasih.